Oke, sudah bisa? Baik, Pak Wali, Ya, saya terima beri kasih. kesempatan untuk Pak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris untuk menyampaikan pandangannya terkait masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota dan kira-kira apa pengaruhnya terhadap Pemkot Depok dan apakah Pemkot Depok kira-kira setuju apabila Provinsi Jakarta ini dimekarkan dengan menggabungkan Depok ke Provinsi DKI Jakarta. Silakan Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Pak Thomas, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, ya, di Dirjen Bina Adwil, Mendagri, dan juga teman-teman jajaran dari Warta Kota dan Tribun Network, khususnya ini orang Depok nih, Bang Domu, pimpinan redaksi, dan teman-teman semuanya, dan seluruh sahabat-sahabat dari pemerintah daerah, pemerintah kota, tetangga dari Jakarta, khususnya Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan atau yang mewakili. Saya diberi waktu oleh panitia 15 menit ini. Mudah-mudahan nggak berubah. Pertama yang saya ingin sampaikan tentang masalah urgensi, ya, urgensi. Maksudnya adalah bahwa kebijakan pemerintah pemindahan ibu kota negara ini dimaknai secara positif, secara baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa dan Jabodetabek pada khususnya. Kenapa? Ya, tadi Pak Direktur sudah menjelaskan ya latar belakangnya seperti apa, alasannya, alasan kepemerintahan, birokrasi dan sebagainya, yang memang tidak ada dominasi masalah politik. Walaupun memang bagaimanapun namanya pemerintah adalah politik pemerintahan memang ada. Tapi secara birokrasi, secara pemerintahan, ini memang sesuatu yang positif dan kami, saya paling tidak itu menganggapnya sesuatu yang kekuatan, peluang dan kekuatan positif bagi dari Depok ataupun Jakarta dan sekitarnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ini satu urgensinya. Tentang kebijakan pemindahan ibu kota negara. Tetapi, namun yang harus kita ingat, tadi sudah disinggung juga oleh MC ataupun oleh moderator, ya, bahwa yang harus kita antisipasi termasuk Pak Direktur tadi, bagaimana hal ini harus dibarengi dengan rencana antisipatif dalam membangun Jakarta dan Bodetabek di masa depan, ya, untuk dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan warga, karena memang core daripada diwujudkan pemerintah ini adalah untuk kesejahteraan warga. Nah, untuk itulah dalam hal untuk mengantisipasi ini terkait dengan masalah Jakarta, ini harus diperlukan. Pertama adalah mereposisi fungsi Jakarta. Tadi sudah disinggung juga, ternyata sudah dibahas di Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, yaitu fungsi Jakarta dari mengemban seluruh fungsi kota, ya, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, jasa dan sebagainya menjadi pusat perekonomian. Nah, ini padanannya mungkin kalau di Saudi Arabia ada kota Jeddah, itu kota perekonomian. Dan ini disinergikan dengan kita harus sinergikan dengan upaya-upaya pemerintahan sinergis, membangun sinergitas untuk kota-kota kabupaten di sekitar Jakarta untuk mewujudkan kota hijau. Ya, maka dari itu yang pertama dalam hal ini, yang kedua, Jakarta selama ini harus kita jadikan sebagai role model dalam hal pemerintahan, sistem pemerintahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau bisa dipertahankan model pemerintahan daerah dengan titik berat otonomi daerah di level provinsi. Karena praktek pemerintahan daerah DKI Jakarta dengan otonomi di level provinsi ini telah menghadirkan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan efisien. Ya, ini dalam pandangan kami. Nah, untuk itu, ya, dalam pandangan kami bahwa pemilihan langsung
secara politik ya, secara politik pemilihan langsung itu pada gubernur ya, dan ini untuk wali kotanya adalah sebagai sebuah jabatan karir ya, ini lebih efektif dan efisien. Ini pengalaman ibu kota selama ini yang memang kami rasakan sangat baik sekali. Namun memang komentar saya, tanggapan saya, ini mohon maaf masih pendapat pribadi dan juga diskusi teman-teman kami di Kota Depok. Ya, selama ini benar BKSP sudah berjalan dengan baik. Ya, selama memang pemerintah kita ini benar-benar tidak dalam tanda petik tidak egois, ya, tidak egosentris, tidak ego kota, tetapi kita mempunyai kesamaan visi, kesamaan misi dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Namun dalam prakteknya birokrasi birokrasi bantuan-bantuan yang diberikan dengan sistem hibah ataupun namanya ini memang terjadi banyak hal kesulitan-kesulitan lah seperti itu. Dan kepentingan-kepentingan yang memang dirasakan oleh ibu kota selama ini misalnya untuk daerah penyangga itu juga tidak boleh kita kesampingkan sebagai sebuah ego ibu kota, tetapi memang kebutuhan mereka. Tetapi ketika ini sudah dianggarkan, misalnya salah satu contoh kasus sudah dianggarkan untuk pembangunan Setu Rawa Besar di Kota Depok, Setu Lio. Ya, ini sudah sudah dianggarkan hibah besar sekali pada waktu itu, dan kita berharap sehingga karena memang sudah dianggarkan, kita tidak menganggarkan di APBD Kota Depok. Sementara pembangunan itu sangat kita butuhkan sebagai kota penyangga ibu kota. Ternyata dalam perjalanannya anggaran itu direfocusing karena memang untuk kebutuhan-kebutuhan pada saat itu kebutuhan pandemi yang dibutuhkan oleh ibu kota. Itu pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, ini penting tadi sudah dibicarakan juga oleh teman-teman semuanya, antisipasi fungsi kota di sekitar Jakarta, di Bodetabek ya. Antisipasinya kami bagi mungkin minimal 4 sektor atau 5 sektor. Pertama sektor ekonomi, ya. Sektor ekonomi ini kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ini menjadi daerah hinterland bersama Jakarta yang saat ini masih menjadi wacana untuk direalisasi menjadi kawasan megapolitan. Ya, ini masih wacana. Nah, ini kalau direalisasi sangat indah sekali. Karena tadi bagaimanapun ada kendala-kendala, hambatan-hambatan birokrasi yang yang tidak mudah kita wujudkan. Tadi kerjasama, ya bukannya berarti tidak optimis kerjasama itu tidak terwujud, tapi pengalaman pribadi paling tidak, ya untuk mewujudkan itu tidak mudah lah. Makanya ini wacana ini kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini menjadi daerah hinterland ini perlu juga diwujudkan. Yang kedua, kita harus kita bentuk forum ekonomi regional megapolitan Jabodetabek. Ini kita bentuk forum karena BKSP sudah tidak ada, tapi kita harus forum ekonomi regional megapolitan Jabodetabek untuk membicarakan rencana-rencana strategis tentang masalah tadi antisipasi sektor ekonomi, antisipasi termasuk juga sektor sosial. Ini sektor sosial penting sekali ini, ya karena pemanfaatan ruang Jakarta itu diarahkan untuk misalnya diarahkan untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional. Nah, untuk industri ringan dan khusus di Pantura misalnya, ini sebagian untuk perumahan-perumahan dengan koefisien dasar bangunan sebesar 40-50%. Sedangkan kota-kota satelit, misalnya kota Tangerang, kota Bekasi, kota Depok, dan kota Bogor, ini diarahkan untuk pemukiman tinggi, ya untuk apartemen, perumahan susun dan sebagainya. Nah, sehingga benar-benar hal-hal yang kekhawatiran kita dari dampak-dampak kepadatan penduduk, banyak penduduk dan kedatangan penduduk dari luar Jakarta dan Jabodetabek ini tentang kawasan kumuh dan sebagainya bisa kita minimalisir. Juga untuk peningkatan jumlah angkatan kerja ini penting karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta dengan kebijakan terfokus pada bidang ekonomi akan berdampak positif di Depok, Tangerang dan sekitarnya. Yang juga sektor lingkungan, jangan sampai kita lupakan sektor lingkungan yang memang permasalahan kota saat ini, kota urban saat ini adalah permasalahan banjir, permasalahan kemacetan, tata air dan sebagainya. Ini dikelola secara baik, secara terpadu, ya
sebagai antisipasi fungsi kota di sekitar Jakarta. Juga sektor perhubungan, tadi sudah disinggung juga, ini sektor perhubungan, ini tadi beberapa hal yang dapat dilakukan, misalnya pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, ya tadi disinggung masalah TOD, untuk aktivitas sosial budaya, seperti perbaikan kualitas jalan dan pengembangan angkutan umum massal dan sebagainya. Selama ini memang kita berjalan masing-masing daerah penyangga ibu kota, memang kita dapat bantuan dari pusat dan juga dari ibu kota sebagiannya, tapi tadi yang seperti saya katakan tentunya ada hambatan-hambatan birokrasi yang tidak mudah kita hadapi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Sektor pariwisata ini juga sangat menarik kalau kita buat perencanaan di forum sinergitas tadi. Yang terakhir ya kita bisa buat program unggulan untuk Jakarta ini sebagai antisipasi Jakarta ke depan dan Bodetabek ke depan, yaitu sinergi mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan. Ya ini kalau Kota Depok insya Allah siap dalam hal ini dan sudah kita siapkan perangkat-perangkatnya, misalnya peraturan daerah kota hijau itu sudah kita punya, ruang terbuka hijau juga terjadi peningkatan yang luar biasa, kita sudah punya 63 taman kelurahan dan taman-taman RW, punya 2 alun-alun besar, dan juga kita komunitas di masyarakat berjalan dengan baik, kita punya 500 bank sampah misalnya, dan juga komunitas Ciliwung, komunitas Pesanggerahan, yang mereka aktif bekerja dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan. Nah ini kita juga sekarang sedang sedang menggalakkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani-petani milenial, ya, misalnya ikan hias neon tetra dan sebagainya. Ini dalam rangka tadi menghidupkan suasana perekonomian yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Nah ini barangkali di antara hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah Jakarta ke depan dengan pemindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara, ya dengan harapan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan niat baik kita semuanya untuk mensejahterakan masyarakat. Kesimpulannya itu tadi, ya, masalah kebijakan pemindahan ibu kota ini dimanage secara positif, ya, dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, diperlukan reposisi fungsi kota Jakarta, ya, dan dari mengemban seluruh fungsi kota sebagaimana saat ini menjadi fokus sebagai fungsi ekonomi, diperlukan forum ekonomi regional megapolitan Jabodetabek, pengalaman terbaik yang menempatkan titik berat otonomi daerah pada level provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta, ini bisa menjadikan role model bagi sistem pemerintahan kita sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin yang kalau memangnya Depok, Tangerang Selatan, Kota Bekasi masuk disatukan menjadi Jakarta, mungkin yang agak keberatan Kang Bima Arya nih, karena dia karena memang dia wilayah budaya memang sudah masuk Jawa Barat, ya. Dari sisi otorita TNI Polri juga, ini kan daerah-daerah megapolitan, inilah daerah-daerah wilayah yang sama, yaitu Polda Metro Jaya. Terus pengalaman terbaik tadi sudah saya katakan untuk level provinsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta. Ini kita jadikan sebagai model, menjadi kajian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Diperlukan sinergi antara daerah di Jabodetabek dalam mewujudkan penyelenggaraan kota hijau. Itu barangkali, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi kita ke depan untuk Jakarta masa depan dengan pemindahan ibu kota, ya, ke wilayah Kalimantan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya, saya ingin mempertegas saja nih Pak Kiai. Kalau Depok sendiri setuju ya kalau kemudian Provinsi Jakarta ke depan itu termasuk di dalamnya adalah wilayah Depok. Karena paling tidak untuk mewujudkan kawasan megapolitan itu supaya terrealisasi itu Pak Kiai.
Ya, berdasarkan pengalaman saya, 15 tahun saya berkiprah di Kota Depok, sejak wakil wali kota dan ini periode kedua, ya, memang sangat efektif dan efisien untuk membangun Jakarta. Ya. Apakah namanya? Ini Jakarta dan sekitarnya ini, dengan kita bergabung dengan Jakarta, yang nanti wali kota Depok, wali kota Bekasi, wali kota Tangerang Selatan memang jabatan karir. Semuanya yang kita pilih adalah gubernur. Ya, seperti itu. Sehingga nanti semuanya diatur oleh gubernur, di belanjanya pun belanja langsung, nggak perlu hibah-hibah segala macam. Sebab selama ini tadi yang saya katakan, ya hibah memang ada dan dibolehkan. Dan juga tergantung gubernurnya juga kan, kalau memang hibah-hibah itu tadi ya. Yang kadang-kadang mohon maaf ya, tetap ada ya kepentingan-kepentingan politik yang memang dilakukan dalam pemerintahan seperti itu. Kalau semuanya dipilih oleh rakyat. Jadi saya setuju kalau memang Jakarta digabung ke Depok digabung ke Jakarta ya, seperti Tangsel dari sisi budaya dan bahasa ya itu sangat match lah untuk bisa digabung seperti itu. Kan dulu juga pernah diwacanakan kan ya Pak Rias Rashid dan beberapa tokoh terdahulu tentang masalah megapolitan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Wali Kota Depok. Ini menarik nih, biasanya wali kota yang dipilih langsung inginnya Jakarta ini wali kotanya juga dipilih langsung, tapi beliau justru berpikir setelah pengalaman di pemerintahan tentu ya 15 tahun lebih, supaya wali kota atau bupati di Jakarta dan sekitarnya ini supaya di kata Kang Bima mungkin karena Pak Idris nggak dipilih lagi gitu, jadi mengusulkan begitu. Kan Pak Idris bisa jadi gubernur Jakartanya nanti. Oke, ya karena Pak Bima sudah disebut, ya kita panggil apakah Pak Wali Kota Bogor sudah bergabung di ruang virtual, Kang Bima? Ya, insya Allah sudah, siap. Ayo monggo Kang Bima, silakan langsung, ini tadi udah disinggung-singgung oleh Pak Kiai itu, silakan Pak Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Idris, tadi baru ketemu kita, posisinya mungkin masih sama di Bandung juga kita ya. Dan para pembicara semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Banyak pertanyaan. Saya udah Depok, Kang. Oh, cepat sekali udah Depok lagi. Ya, mangga. Jadi apa yang disampaikan Pak Idris tadi pasti sebagian besar sama lah. Sebagian besar sama dari apa yang bisa diminta dari setiap kepala daerah di seputar Jakarta. Ya, saya rasa frasenya sama, tone-nya sama, frekuensinya sama. Karena kita menghadapi apa yang terjadi ya, kaitannya dengan kondisi dengan Jakarta. Begini, kalau ditanya bagaimana Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota, dan apakah akan ada dampaknya, ada sekali dampaknya ada. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Jakarta malahan justru magnetnya akan semakin kuat, akan semakin bertambah pasca ibu kota. Kenapa? Ya karena kalau selama ini agak ribet mengatur antara dimensi ekonomi dan dimensi politik, maka ketika beban politik itu berkurang, justru sisi ekonominya akan sangat menonjol. Itu logika yang sangat-sangat sederhana. Ketika tensi politik, tekanan politik, aktivitas politik berkurang, maka beban itu otomatis berkurang. Yang kasat mata adalah beban fisik dari mobilitas staf pemerintahan, mobilitas kantor perwakilan luar negeri. Kemudian juga kita berbicara tentang mobilitas dari kegiatan pemerintahan yang juga memenuhi Jabodetabek begitu. Karena Kota Bogor ini misalnya setiap weekday sehari-hari biasa pasti ruangan-ruangan hotelnya penuh oleh seminar, workshop, bintek dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang pasti kita akan membaca bahwa Jakarta ke depan pasca ibu kota adalah Jakarta yang lebih menitik beratkan kepada kota bisnis, kota perdagangan, jasa, dan juga pariwisata. Ini yang menarik. Ya, saya yakin tadi, saya suka apa yang disampaikan oleh Pak Idris tadi,
ketika beban berkurang, ada lahan yang milik pemerintah tidak lagi digunakan, maka ruang terbuka, ruang hijau, dan bahkan banyak sekali alokasi yang bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ramah lingkungan atau green economy. Itu arahnya akan ke sana. Namun demikian, itu semua nggak akan terjadi kalau kita tidak belajar dari pengalaman. Yang saya sampaikan bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi, pusat perdagangan, kemudian juga kota yang ramah lingkungan, itu tidak akan terjadi apabila tidak belajar dari saat ini dan ke belakang. Apa itu? Yaitu persoalan koordinasi, persoalan integrasi. Selama ini tadi saya kira Pak Iris juga sudah menyinggung, ada Badan Koordinasi Jabodetabek, ya kita sering sekali bertemu untuk membahas kebijakan-kebijakan, tetapi nggak pernah maksimal. Pasti di saat musim banjir tiba, ketemu lagi ngomongnya sama, masalahnya sama, usulannya sama, gitu. Bosan, selalu seperti itu. Nah, karena itu cara pandangnya harus berbeda. Bukan lagi praktek Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengajukan proposal, Jakarta melakukan assessment, kemudian memberikan bantuan. Suka-suka Jakarta, bantuannya dikasih berapa dan kemana, dan harus terkait dengan kepentingan Jakarta. Ini yang salah. Ini bukan soal kepentingan Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah soal kepentingan megapolitan. Kita berbicara tentang kawasan megapolitan terbesar di dunia dengan lebih dari 30 juta penduduk. Bodetabek ini sudah menyalip Tokyo, the Greater Tokyo. Jadi ini besar sekali. Tapi potensi yang dahsyat ini, 30 juta warga yang potensi aktivitas ekonominya, PAD-nya, pertumbuhan ekonominya, ini bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional, ini belum maksimal. Karena cara pandangnya yang parsial tadi. Ada persoalan apa di sana? Satu, ada persoalan kewenangan. Tidak jelas seringkali siapa mengurus apa, dan saling tunjuk atau saling lempar. Yang kedua adalah terkait dengan penganggaran. Ketika kita butuh anggarannya dari mana? Ya, Jakarta harus menyeleksi lagi. Kementerian terbagi dengan yang lain, gitu. Dan yang ketiga, ya terkait dengan perencanaan. Kalau kedepannya nggak sama perencanaannya, maka tabrakan semua. Kalau transportasi di Jakarta berbeda, rencana induk pengembangannya dengan Bogor, dengan Bekasi, dengan Depok, ya percuma saja. Ya kita sudah pengalaman lah. Beberapa kali tiba-tiba muncullah unit ini, unit itu, program ini, program itu. Bagi Jakarta mungkin bermanfaat, tapi bagi yang lain barangkali enggak gitu. Kita sudah merasakan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi selama tidak ada perubahan dalam cara pandang penanganan secara integrated, secara terkoordinasi, maka nggak akan bisa. Gitu. Nggak akan bisa kita punya harapan Jakarta menjadi sentra ekonomi, bisnis, dan bahkan juga wisata. Jadi yang penting adalah cara pandang tadi, membenahi supaya lebih terintegrasi. Saya kira yang paling harus dikuatkan adalah pada 3 hal tadi. Perencanaan, kewenangan, dan penganggaran. Dengan pola koordinasi seperti ini nggak bisa. Nggak bisa. Makanya opsinya adalah badan khusus yang menangani ini, tetapi yang lebih powerful lagi adalah menteri khusus. Jadi saya kira sangat wajar kalau Jabodetabek ini ditangani oleh menteri khusus. Menteri khusus urusan Jabodetabek. Disinilah perencanaan ditetapkan. Disinilah kewenangan itu diatur. Dan disinilah anggaran dialokasikan. Seperti kata Pak Wali Kota Idris tadi, tidak mengandalkan hibah. Tetapi sudah ada anggaran di pemerintah pusat per tahun untuk Jabodetabek ini. Berapa diperlukan untuk membangun waduk? Berapa diperlukan untuk pengembangan transit-oriented development? Berapa digunakan untuk membangun terminal-terminal di batas kota, terminal penghubung, dan sebagainya. Ini cara pandang yang berbeda tadi. Saya kira kita nggak bisa pada logika yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, nggak bisa. Kita berharap Jakarta pasca ibu kota kemudian akan menjadi kota yang lebih nyaman. Ketika cara bekerja kita, cara berkoordinasi kita itu nggak berubah begitu. Jadi itu yang pertama. Cara pandangnya harus berubah, cara mengenangannya harus berubah, dan tentunya ada sistem yang harus diciptakan agar kita pastikan ada cara baru tadi. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu sekalian,
semua juga sangat tergantung kepada dimensi politik. Ya. Kalau tadi diangkat isu, apakah wali kota di Jakarta masih dipilih atau seperti apa, ya saya kira begini logikanya. Kalau koordinasi itu diperlukan, kalau kesamaan itu diperlukan, maka akan dibutuhkan satu kesamaan chemistry dan kemampuan untuk mencegah terjadinya polarisasi politik. Ya, saya kira harus dilanjutkan sistem yang ada, artinya wali kota yang ada di Jakarta juga tidak bisa dipilih secara langsung, akan menimbulkan kekacauan secara politik, akan menghambat juga koordinasi. Ya, kita ingin agar Jakarta ini ya tetap polanya sama, saya kira seperti itu. Dan yang ketiga, saya ingin sedikit mengkritisi undang-undang kekhususan ini yang tidak melibatkan Jabodetabek. Ya sampai saat ini saya nggak pernah memegang bagaimana rencana undang-undang ini ke depan, Jakarta akan seperti apa, nggak pernah pegang. Ya artinya apa? Jangan-jangan cara pandangnya masih sama. Ya kalau semuanya masih sama, ya yang ada kita tiap tahun akan marah-marah saja. Ketika musim banjir tiba saling menyalahkan, ketika macet saling menyalahkan. Ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kalau penanganan kemacetan di Jakarta itu melibatkan kita semua. Kalau dipikirkan terminal batas kota, dianggarkan bersama. Kalau dibantu daerah-daerah penunjang itu dengan mobil transport bersama yang terintegrated, ya, maka tidak akan ada bottlenecking di titik-titik masuk Jakarta. Dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, nggak ada itu semua. Nggak pusing semua. Nah ini yang saya masukkan, harus ada cara baru tadi. Ya, itu tidak akan terjadi ketika sistemnya masih lama, pola koordinasinya masih lama. Nah, itu beberapa poin yang saya kira penting untuk kita kaji bersama. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pengalaman dari Kota Bogor selama 8 tahun berkoordinasi dengan Ibu Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih, tonnya Depok dan Bogor sepertinya sama ya. Setuju untuk megapolitan ya, bahkan akan menjadi kekuatan yang dahsyat kalau 30 juta penduduk megapolitan ini satu komando lah kira-kira gitu ya Kang Bima ya. Ya. Saya nggak tahu apakah nanti mengomandai itu Kang Bima atau Pak Kiai Idris kan, karena dua-duanya ini tonnya sama kira-kira gitu. Ini luar biasa. Nangga, Kang Bima. Nah, yang berikutnya juga sama nih terkait jabatan politik untuk wali kota dan bupati juga sama-sama setuju supaya itu ya seperti sekarang ya, artinya itu diangkat oleh atau dipilih oleh diangkat ya langsung dari pejabat karir oleh gubernur dengan persetujuan mungkin pimpinan DPRD. Kang, mungkin bisa lebih detail lagi, kalau tadi kan baru Jakartanya. Kalau nanti megapolitan ini terbentuk, artinya wali kota atau bupati di Bogor, Tangerang, dan Bekasi ini juga diperlakukan sama seperti Jakarta atau bagaimana, Kang? Maksudnya dipilih atau ditunjuk? Iya, ditunjuk. Artinya seperti Jakarta ini kan ditunjuk, diangkat. Kalau ini kan berbeda, kita ini masing-masing punya sejarah yang berbeda, punya pola pemerintahan yang juga sudah ajak begitu. Yang diperlukan keberlanjutan lebih kepada kondisi di DKI Jakarta saja, tetapi di Bogor, di Depok, di Tangerang, dan Bekasi sama. Yang penting adalah kita ini diikat lewat apa? Diikat lewat kewenangan yang lebih tinggi tadi. Ya, kalau saya usulkan kan opsinya ada dua, badan atau kementerian khusus. Kita diikat di situ. Yang kedua ya dipecahkan ya persoalan kewenangan. Ya, kita berharap kalau ada lembaga yang lebih superior maka akan lebih powerful terkait kewenangan. Dan yang ketiga adalah alokasi anggaran. Nah kalau tiga itu saja bisa berubah, ya maka nggak usah diutak-atik pola sistem pemerintahan di Depok, Tangerang, Bekasi dan lain-lain, ya tetap saja dipilih. Ya, cuman ketika berbicara dalam konteks megapolitan maka kita akan tunduk pada supreme power yang tadi yang saya usulkan tadi gitu. Oke, menarik, kita berikan aplaus untuk Kang Bima. Berikutnya ini pembicara terakhir tapi tentu tidak kalah
menarik ya, yaitu dari PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Tri, atau biasa dipanggil Mas Tri. Mas Tri, apakah sudah bergabung secara virtual? Halo? Halo? Mas Tri? Halo Mas Tri? Mungkin suaranya belum ada. Oke, sambil menunggu Mas Tri, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan ke Pak Dir nih, karena tadi banyak suara-suara yang memang perlu tanggapan langsung dari Pak Dir ya, termasuk pelibatan pemerintah daerah di Bodetabek ini dalam menyusun draft undang-undang perubahan Jakarta ke depan seperti apa. Terima kasih, monggo Pak Dir. Baik, terima kasih. Saya kira respon, masukan, dan dinamika yang terjadi dalam diskusi siang ini cukup konstruktif dan ini menjadi referensi atau acuan bagi Kementerian Dalam Negeri yang saat ini sementara menyusun regulasi terkait dengan Undang-Undang DKI pasca nanti pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.